Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai materi teks biografi. Kami akan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti mulai dari pengertian, struktur, contoh, hingga langkah-langkah untuk membuat teks biografi. Tunggu apa lagi? Mari kita simak penjelasannya. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios artinya hidup, dan graphein artinya tulisan. Biografi artinya tulisan tentang kehidupan seseorang. Tokoh yang ditulis dalam biografi haruslah sosok yang terkenal dan memiliki pengaruh yang besar. Contohnya Pak Habibie, Ibu Kartini, Soekarno, dan lain sebagainya. Struktur teks biografi dibagi menjadi 3. Bagian orientasi berisi gambaran umum tokoh yang akan dibahas. Dilanjut dengan kisah hidup tokoh kejadian yang pernah dialami. Termasuk itu di dalamnya memuat mengenai suatu masalah yang pernah dihadapinya. Bagian penutup dari sebuah biografi adalah reorientasi, menjelaskan mengenai pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan tersebut. Reorientasi ini memiliki sifat opsional, artinya bagian ini boleh ada atau juga bisa tidak. Ciri-ciri teks biografi antara lain, berisi tentang perjalanan hidup suatu tokoh berdasarkan urutan waktunya, memuat pandangan hidup, pencapaian, perjuangan, serta persoalan yang dihadapi. Penulisan teks juga harus bersifat objektif. Sekedar fun fact, kita sebagai pelajar juga dapat membuat teks biografi. Teks biografi dibagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan perizinannya, dibagi menjadi authorized, yakni teks biografi yang dibuat dengan seizin tokoh yang dimaksud, dan unauthorized, yakni pembuatan teks biografi tanpa izin tokoh yang dimaksud. Ada juga berdasarkan penulisnya, autobiografi yakni biografi yang ditulis langsung oleh si tokoh, dan biografi yang ditulis oleh orang lain. Dalam membuat teks biografi juga kita perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah kebahasaan. Antara lain, menggunakan kata ganti orang ketiga yang bersifat tunggal, menggunakan kata kerja yang menunjukkan adanya sebuah aksi, menggunakan kata-kata yang dapat mendeskripsikan secara detail tokoh yang dibahas. Kita juga dapat menggunakan kata kerja bentuk pasif untuk memvariasikan kalimat. Juga jangan lupa selipkan kata kerja emosional untuk membuat cerita lebih menarik, dan gunakan kata penghubung. Ada pula manfaat yang bisa kita dapatkan lewat adanya teks biografi, antara lain mendalami kehidupan suatu tokoh yang berpengaruh tersebut, dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi atas kontribusi yang telah disumbangkan oleh tokoh yang dimaksud. Sekarang, mari kita belajar untuk membuat teks biografi. Pertama-tama tentukan dahulu tokoh yang hendak kamu tulis. Lalu pilih teknik pencarian data, misalkan lewat wawancara, atau penelusuran sumber dari berbagai media seperti buku dan artikel. Selanjutnya, carilah data sebanyak-banyaknya tentang tokoh tersebut, mulai dari kehidupan masa kecilnya, puncak karir si tokoh, hingga masalah-masalah yang dihadapinya. Lalu pilih data mana saja yang penting untuk diinput dalam teks. Setelah kamu berhasil mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan, saatnya menyusun teks sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat, dan jangan lupa lakukan revisi sebelum dipublikasikan. Setelah belajar membuat teks biografi, kamu juga perlu berhati-hati. Perhatikanlah 5 hal penting berikut. Pastikan bahwa teks yang kamu buat mengutamakan objektivitas bukan atas subjektivitas keinginan kamu sendiri. Pastikan juga kebenaran data yang telah kamu cari. Jaga privasi dengan tidak mengumbar atau menuliskan hal-hal yang tidak penting. Pastikan pula bahwa kamu membuat judul yang menarik, sehingga orang-orang lebih tertarik untuk membaca teks biografi buatanmu. Lalu buatlah dengan maksimal. Jangan terburu-buru dan pastikan hasilnya adalah yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Setelah menyimak penjelasan kami barusan, sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Biografi yang ditulis langsung oleh tokohnya disebut dengan biograf. A. Biografi lisan. B. Autobiografi. C. Unauthorized biografi. D. Biografi estetik. Yaps, jawabannya adalah B. Autobiografi. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.